Puji Tuhan. Shalom saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam ibadah. Terima kasih Bapak. Baik Tuhan. Penyertaan ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau angkat pujian kami Bapa. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Karena Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik, selalu
di matamu Bapa, berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi saudara Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi-Mu. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu Bapa. Tidak ada lagi yang bisa kami balas selain kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau mulia, Kau mulia Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Yesus, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak ada habis-habisnya Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat.
Terima kasih atas pertolongan Tuhan yang tak ada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Layakan setiap kami Bapa. Biarlah setiap pribadi pada pagi hari ini boleh benar-benar mengalami Tuhan. Boleh benar-benar bertemu denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan. Dan kami tidak izinkan suatu kuasa apapun Pak Tuhan. Di luar dari kuasa Tuhan yang berusaha mengganggu setiap konsentrasi kami. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus, Roh Allah yang berbicara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah dari segala penjuru dunia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah
Masih ada sukacita saudara? Amin. Haleluya. Kita mau keluarkan kekuatan kita. Kita mau bangkit dan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan. Tunjukkanlah kasih. Kesaksian saya buka. Jika ada yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan, saya persilahkan. Ayo Jona mau kesaksian biar berdua. Dan berdua. Shalom saudara. Halo. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, tepatnya hari Kamis. Hari Kamis Tuhan sebenarnya berkurang ya. Yang bertambah itu ya ininya umur umurnya ya. Saya bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan selama saya selama hidup saya Tuhan memberikan saya kekuatan, kesehatan, bahkan juga di
di tempat pekerjaan juga Tuhan memberikan memberkati, bahkan juga memberikan hikmat gitu. Walaupun sekarang ini lagi di tempat kerja juga lagi menurun gitu kan ya ininya produksinya, tapi saya bersyukur pasti Tuhan akan pulihkan keadaan perusahaan yang saya di tempat saya bekerja. Saya bersyukur dan Tuhan juga pelihara kehidupan kami di dalam rumah tangga juga gitu. Tuhan sudah mencukupkan apa yang kami perlukan, dan di dalam pelayanan juga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan juga. Saya bersyukur sama Tuhan gitu, walaupun kadang capek, kadang badan kalau udah bertambah ada yang banyak yang dirasa ada ya entah apa gitu kan, kadang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan lari atau jalan jauh udah ini gitu, udah capek gitu, gampang capek. Tapi syukur sama Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, yang penting Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, nggak apa-apa saya ngelakuin apapun gitu kan, walaupun lelah gitu, tapi tetap bersyukur gitu. Saya tetap melayani Tuhan gitu, dan Tuhan juga mempercayakan di pelayanan juga. Saya bersyukur juga di tengah keluarga. Pokoknya kebaikan Tuhan itu nggak bisa saya balas gitu, tapi yaitu dengan mengucap syukur sama Tuhan, dan saya berterima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang tak pernah habis gitu, dan pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat. Walaupun ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, tapi Tuhan selalu mendengar dan menjawabnya. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus teramat baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau saksian? Anes. Jika tidak ada, saya undang kita semua balik berdiri. Kita buka kitab kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kami tidak dapat melupakan pengorbanan-Mu yang mulia, yang menyelamatkan setiap kami, Bapa. Tak dapat lupakan kebaikan yang
Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau hanya mencari hati yang terus tertuju kepadamu Tuhan. Bukan hanya harta, bukan hanya rumah kami yang Engkau cari, tapi biarlah kehidupan kami benar-benar kami hanya fokuskan kepada Tuhan di akhir kehidupan kami di bumi. Olehnya Tuhan Kau taruh dalam setiap kami, taruh setiap jemaat mengerti bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Kami dengan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, urapi dengan kebenaran, urapi dengan urapan Roh Kudus, sehingga kami mendengar firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Semuanya luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah minggu yang terakhir untuk bulan Juli. Tidak berasa bahwa hari waktu semakin hari semakin terus berjalan, sehingga kita datangnya sudah masuk di bulan yang ke-7, kedepannya sudah masuk bulan Agustus. Jadi sebentar lagi kita mengakhiri juga tahun 2025. Memang waktu gak terasa itu cepat, sehingga kita juga harus kejar dengan waktu. Jadi harusnya hidup kita juga semakin mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita semakin tidak mengenal, semakin kita akan tertinggal. Kita tertinggal di bumi. Jadi seharusnya kita mulai belajar lihat bahwa kehidupan kita itu hanya sementara di bumi. Seperti tadi kesaksian bahwa umur kita bertambah, semakin bertambah, tapi kekuatan kita juga semakin berkurang. Jadi pengurangan. Saya masuk di umur 50-an ini rasanya juga lumayan. Ya kemarin baru 1 minggu itu saya coba aktivitas terus sampai sini. Saya bolak-balik ya, saya bolak-balik di gereja karena harus ada beberapa hal yang harus kita selesaikan, terutama soal sistem kita. Puji Tuhan, kita juga dikirimkan orang-orang yang sebenarnya bagus. Itu orang-orang yang sudah biasa menyetelnya ke para artis, nyanyi, dia sudah biasa. Dan alat kita ini sebenarnya agak mahal. Dia waktu kemarin dia lihat, kaget juga dia. Ini alatnya bagus. Hanya memang jadi persoalan mixer kita bermasalah. Ya. Tapi dia berusaha untuk semaksimal mungkin bisa. Tapi dia bilang ketika sedikit lagi harus diberesin itu, maka akan lebih bagus lagi. Kita bersyukur ada orang-orang yang dikirim yang bisa membantu kita. Walaupun memang dia kondisinya memang dia juga mau bilang alat-alat kita kabel kita ini kabel jelek. Contohnya ini kan semua itu jelek. Dia bilang kamu mau lebih bagus harus ganti yang bagus, karena alatnya sudah bagus tapi kabel-kabelnya begini ya sama aja. Ya kita berdoa dan Tuhan siapkan, amin. Yang penting sekarang bunyinya sudah agak bagusan ya, kayak kemarin ya. Kita bersyukur semua itu karena Tuhan. Pagi ini saya mau bicara tentang kebahagiaan sejati dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kemarin sudah disampaikan bahwa melakukan firman Tuhan itu kita akan diberkati dan kita akan mengerti bahwa dalam melakukan firman Tuhan itu sebenarnya kita mengakui Dia Allah Tunggal, Dialah pemilik
hidup kita. Di pagi ini saya sudah lanjutkan ke bagian sejati dalam mendengar dan melakukan firman Allah. Dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28, coba kita lihat. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama ya. Berikutnya siapa yang berbahagia? Ya, 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berseru seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Seringkali kan dalam hidup ini kita mendapati ada pujian-pujian dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita ada pujian-pujian yang dilontarkan oleh orang lain, baik mungkin teman kita, sahabat kita, keluarga kita, ataupun di rumah tangga mungkin suami istri, anak-anak, dalam pekerjaan. Kadang kita dapatkan lontaran pujian yang diberikan kepada kita, pujian yang kadang kita tidak sangka itu dilontarkan kepada kita. Kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan seorang perempuan pada saat dia mendengar sebenarnya mengapa dia melontarkan pujian itu, pada saat dia mendengar, dia melihat bahwa Yesus begitu mengajar dengan baik kepada orang-orang banyak. Dia menyatakan mujizat, sehingga di situ terlontarlah seorang perempuan yang ada di tengah-tengah itu. Dia bilang, "Berbahagialah seorang ibu yang memberikan susunya, menyusuinya, yang membesarkan dia." Jadi dia mengatakan bahwa ibu Yesus itu berbahagia, atau Maria, bahwa dia berbahagia karena merasa sangat terkesan bahwa pribadi dan pengajaran Yesus yang pada saat si perempuan itu mengikuti Yesus begitu mengajar dan dia membuat mujizat banyak. Makanya itu melalui dia mengeluarkan kata seperti itu. Berbahagialah seorang ibu yang melahirkan dan memberikan susu menyusuinya. Secara aspek biologis ini yang terjadi. Namun kalau kita lihat Yesus pada saat dia mengajar kepada kebahagiaan yang sejati yang seharusnya bukan hanya lahir dari posisi sebagai manusia atau relasi atau keluarga dari Maria sebagai ibunya. Mungkin secara manusia adalah kebanggaan. Ya, keluarga pasti bangga. Maria mungkin saat itu juga bangga melihat Yesus seperti begitu luar biasa. Tetapi hadir kalau kita lihat bahwa Yesus bilang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar perkataan atau mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Jadi bukan karena dia dilahirkan oleh Maria bahwa dikatakan itu di sana berbahagia. Yesus mengalihkan bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dalam
dan menjadi pelaku firman. Jadi bukan orang yang melahirkan saya secara biologis. Saya dilahirkan oleh Maria, tapi itu tidak berbahagia namanya. Yang berbahagia, kata Yesus, yang mendengar firman-Ku dan melakukannya dalam hidup. Ini luar biasa. Padahal Ibu Yesus ada di sini. Tetapi Yesus tahu, kadang-kala memang kita ini ada yang memuji karena ada apa? Ada kepiting di balik apa? Tidak tahu. Ada di balik batu. Atau ada sesuatu. Kadang-kala kan kita dipuji itu karena dia mau ada sesuatu yang dia inginkan. Sehingga kalau Bapak Ibu mungkin nanti kalau ketemu saya, kita bersama di sini. Kalau saya nggak puji jangan marah ya. Walaupun kalian sudah baik melakukan apapun, mungkin saya nggak bakal bilang bagus kan. Sebenarnya itu saya juga belajar ya. Mungkin karena memang dari latar belakang ya. Latar belakang itu memang membuat kita itu nggak semudah. Itu kalau latar belakang itu kita dididik begitu kerasnya, kita nggak mungkin bisa dicapai. Belok-belok nggak bisa. Apalagi bila umpamanya orang membantu kita bilang terima kasih, itu susah. Saya dulu itu harus belajar, lama itu harus belajar. Karena latar belakang melakukan benar nggak ada dibilang terima kasih. Orang itu nggak pernah bicara terima kasih. Jadi itu membawa kita akhirnya kita sama gitu. Jadi para suami ya harus belajar dalam istri. Kalau memang itu sangat baik ya, ucapkan terima kasih atau menyanyi dia dengan baik ya. Tapi kan kadang memang kalau yang kelahiran seperti saya, lahir latar belakang seperti itu agak susah. Tapi saya belajar dari itu. Kalau kita tahu kebenaran memang kita harus belajar. Kita juga harus belajar. Jangan sampai kita bilang saya sudah seperti ini, nggak boleh. Kita itu bisa diubah. Asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kebenaran yang kita dengar tadi Tuhan bilang harus kita menjadi pelaku. Bukan hanya kita dengar. Jadi yang berbahagia adalah orang yang benar. Jadi bukan karena Yesus dilahirkan oleh Maria sehingga Maria harus berbahagia luar biasanya, enggak. Tuhan bilang ya, tidak. Orang yang mendengarkan perkataan itu yang dikatakan berbahagia. Karena mereka pelaku perkataan. Bukan hanya dengar, tapi menjadi pelaku. Jadi seharusnya kehidupan kita memang harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Tapi kadang memang kita nggak bisa memaksakan semua orang itu seperti style kita. Ya, namanya gini, contoh. Kita mungkin di lingkungan kita ketemu orang ya, ada orang-orang yang hidupnya padahal dia kenal Tuhan tapi belum berubah. Apa ya kalau ada yang masih ada merokok ya, mungkin kita lihat dia itu berapa gereja sudah berapa tahun kok nggak berubah, merokok aja nggak bisa hilang. Memang susah. Kita nggak bisa harus mereka seperti kita, nggak bisa. Tapi itu harus kita pelan-pelan. Nggak bisa. Kalau kita langsung dor begini, kamu bapak apalagi di gereja, kamu merokok, bertobat, besok gak bakal datang lagi di gereja. Iya kan, dia bilang waduh, kalau saya datang ke gereja malah saya kayak dia itu diadili ya, atau ada yang mamanya dia main judi. Nah, di gereja itu apalagi banyak, apalagi gembalaannya.
tapi kamu tukang penjudi. Enggak seperti itu. Jadi seharusnya hidup kita itu memang harus ada tahapan, ada tahapan. Kalau kita memang ketemu ada orang-orang kita seperti itu, ya kita boleh nasihati, tapi nasihatilah, jangan sampai kita menasihati memvonis dia, sehingga dia dia pasti hanya dia saya mau datang di gereja saya divonis begini, lebih baik kamu salah, saya lebih baik saya ke tempat lain gitu ya, ke mana gitu. Jadi memang hidup kita harus berubah dalam kebenaran firman yang disampaikan itu. Setiap firman yang kita dengar, firman yang kita baca, baik dalam doa kita, di pagi hari, saat teduh kita, itu sebenarnya firman yang bicara kepada kita. Firman yang berbicara dalam setiap pribadi. Kebahagiaan katanya kata Tuhan, kalau engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, jadi pelaku. Jangan sampai kita sudah menghafal ayatnya. Kemarin waktu Gembala Alberta meninggal, jadi ada pentabisan, sekalian ada pentabisan gembala baru, anaknya diangkat sementara lagi ada jenazah. Saya hamba Tuhan banyak hafal ayat. Mungkin ayat sudah berapa di kepalanya. Tapi kalau kita ketemu, kita dengar dari jemaat, wah si Oma masuk kayak begini loh. Tapi kalau dia khotbah di depan itu memang bagus. Ya itu dia benar-benar dia sampaikan itu karena memang kita banyak gembala yang ada yang datang karena waktu itu bertamisa. Benar. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Jangan kita udah banyak ayat kita baca. Karena jujur saya ada beberapa teman saya yang sama. Kalau mereka khotbah, mereka doain orang belum sampai tangannya aja pada tumbang jemaat-jemaat. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan mereka, maaf, itulah kelemahan-kelemahan banyak kelemahan anak-anak Tuhan. Tidak sesuai dengan firman yang mereka hafal, yang mereka sudah dengar, yang mereka ajarkan kepada jemaat. Ini kan manusia oknum. Apa itu? Ya saya tinggal tunggu waktu saja. Kalau nggak diambil kepemimpinan dia, pengembalanya pasti ada sesuatu. Jadi saya sih hanya berharap pada jemaat Tuhan di tempat ini, karena kita masih kecil, ayo sama-sama kita saling membangun dalam kebenaran firman, kita semakin kuat. Walaupun kita hanya sedikit, saya nggak bilang kita ini hanya begini ini ya. Tapi seberapa kita yang ada, tapi kalau kita kuat dalam firman itu, kita menjadi pelaku yang benar-benar yang sungguh-sungguh. Saya percaya kita semua akan diubahkan. Saya percaya itu kita akan semakin hari diubahkan karena Tuhan melihat bahwa begitu kita luar biasa dalam Tuhan. Tapi kalau tidak, kita akan ketinggalan. Makanya jangan ada yang ketinggalan dalam badannya. Amin. Kita sama-sama maju. Ya. Saya sama-sama mungkin sekarang ini saya jadi pemimpin ini. Ayo, sama-sama kita maju. Karena ke depan kita punya ada anak youth, nanti ibadah anak youth, ya semua nanti bisa masuk. Yang penting Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri. Nggak harus om yang khotbah di depan. Nah, semua kalau namanya ada potensi benar-benar kamu hidup di dalam Tuhan, semua bisa maju. Bisa. Gembala itu hanya sebagai penyaring. Ini benar-benar itu bisa. Nanti gembala tinggal lihat yang dia sampaikan ini benar-benar memang dari Tuhan atau bukan. Itu masih ketahuan. Pasti. Jadi saya mau semuanya walaupun kita sudah umur berapa, tapi ayo begitu kita berdarah di hadapan Tuhan. Karena itulah yang membahagiakan. Yang berbahagia di hadapan Tuhan itu
Ada orang-orang yang melakukan firman Tuhan terus. Jadi sebenarnya hidup kita yang pertama jangan hanya hidup kekaguman yang kita kagum kepada Tuhan karena ada sesuatu. Jangan seperti itu. Pujian perempuan itu adalah bentuk kekaguman. Tapi Yesus tidak berhenti pada kekaguman. Ia menuntut ketaatan. Hari ini pun banyak orang kagum pada Yesus. Kagum apa? Ajarannya. Kagum apa? Karena mujizatnya. Kagum apa? Karena kasih dan kelembutannya. Tetapi kekaguman tidak menyelamatkan. Banyak orang bisa mengagumi Yesus, bahkan menyebut Yesus guru. Tetapi kekaguman yang seperti itu tidak sungguh-sungguh di dalam hidup mereka melakukan kebenaran firman. Mereka tidak menjadi pelaku. Banyak sekarang kan orang-orang berteologi, mereka menganggap diri mereka lebih pintar dari yang lain. Banyak. Makanya kenapa hamba-hamba Tuhan sekarang itu mengejar gelar, semua gelar. Tapi mereka lupa hubungan mereka dengan Tuhan. Pada saat mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah itu menjadi pelaku? Mereka menjadi pelaku. Ini yang jadi pertanyaan besar hari ini. Jangan kita kagum pengajaran kita. Jangan kita kagum bahwa pada saat kita mendoakan orang lain disembuhkan. Tidak seperti itu. Tetapi apa yang kita lakukan semuanya itu karena kita mengenal Tuhan, kita mengagumi Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang menjadi tuntunan hidup kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mungkin contoh yang kita dapat, banyak sekarang orang datang ke gereja tiap minggu. Apalagi kalau mereka dengar khotbah yang banyak tertawa, banyak lucunya, atau menyentuh juga ada ya secara menyentuh benda roh atau hanya daging. Karena itu beda-beda tipis. Apakah orang yang menyampaikan itu menyentuh rohnya atau hanya daging kita yang dikuasai? Hari ini kita harus hati-hati. Jangan sampai orang yang kita dengar itu hanya mau memuaskan daging kita. Seharusnya rohnya yang disentuh. Itu baru terjadi perubahan. Kalau hanya daging, bisa orang yang kebenaran firman saat ini kita bisa nangis. Tapi dia memuaskan dagingnya dulu, bukan roh. Jadi harus kita hati-hati di sana. Jangan sampai kita datang ke gereja karena hanya daging kita yang dipuaskan. Sehingga kalau hanya daging yang dipuaskan, mau berapapun kita ikut ke gereja, berapapun khotbah yang kita dengar, berapapun firman yang kita dengar, tidak terjadi perubahan dalam hidup. Tapi kalau benar-benar itu roh yang menyentuh kita, itu akan terjadi perubahan dalam hidup. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah kita. Saat ini saya sudah sampai di mana? Apakah saya selama ini memang roh benar-benar yang menuntun kita atau memang daging kita? Orang kalau daging juga dikuaskan, menyembah juga luar biasa. Makanya ada salah satu penulis lagu yang cukup bagus, lagunya banyak. Dia baru buka kesaksian dia kan. Bayangin, dia hidup dalam tetap sejenis sesama. Bayangin, lagunya bagus, booming. Dia
menikah dengan istrinya sampai 10 tahun tidak, ya di satu kamar. Ya maksud saya, ini saya hanya kasih gambaran aja. Orang seperti itu menulis lagu begitu, lagunya dikagumi gereja-gereja sekarang. Tapi pada saat dia kesaksian dia sampaikan, saya hidup dengan sama pasangan tersebut selama 10 tahun. Dia menikah tidak pernah bersama dengan istri. Kadang-kadang memang kita ikut di gereja, kita datang, tapi hanya memuaskan daging kita. Orang kalau hanya daging nggak pernah berubah. Mau datang ke gereja pun tiap saat dia datang, dia natang, nangis. Tapi kalau hanya daging yang dipuaskan, nggak apa-apa. Kalau kita lihat dia akan berubah. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada amin. Tempat ini semua bertumbuh, amin. Dan bertumbuh. Harapan kita, pertama anak muda, ayo, kalian harus banyak bertumbuh. Kalian sepanjang untuk dipersiapkan Tuhan, melayani banyak jiwa-jiwa di daerah ini, di lingkungan ini. Kita dibawa di tempat ini, Tuhan sudah punya maksud dan tujuan. Tidak mungkin Tuhan bawa Bapak Ibu di tempat ini tidak ada maksud dan tujuan. Ada. Tujuan pertama, itulah kita jadi saksi buat orang-orang seperti kita. Dan ini berkat buat mereka. Kita jangkau mereka berdapat kepada Tuhan. Om susah. Ya, secara mungkin kita lihat kondisi mereka mungkin tidak berubah. Tapi engkau terus tekun di dalam Tuhan. Apa jangan menyerah. Engkau tetap kuat dalam Tuhan. Engkau terus berdoa buat keluargamu. Engkau terus berdoa di lingkungan. Pasti ada saatnya Tuhan akan membawa orang yang benar-benar Tuhan akan datang. Amin. Jadi itu harus ada dari diri kita. Yang kedua, relasi jasmani tidak menjamin relasi rohani. Yesus menunjukkan bahwa kedekatan secara jasmani seperti Maria sebagai ibunya bukanlah jaminan keselamatan atau kebahagiaan. Yesus tidak menolak Maria. Maria sangat diberkati, tetapi Yesus menunjukkan bahwa setiap orang yang mendapat kebahagiaan yang sama jika ia taat kepadanya. Jadi dia tidak membatasi. Inilah sebenarnya kedatangan Tuhan ke bumi. Dia tidak membatasi suku ini, atau keluarga Yesus lah yang nanti masuk surga. Enggak. Tidak. Ini dia tunjukkan bahwa setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, mendengar perkataanku dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka mereka disebut berbahagia. Jadi harus kita menyadari kalau kita yang berlatar orang keluarga Kristen, pernah dibaptis atau aktif di gereja, punya orang tua rohani atau suami yang saleh, tapi apakah kita pribadi lekat kepada Tuhan melalui mendengar dan melakukan firman-Nya? Seharusnya ini yang menjadi kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kebahagiaan sejati datang dari ketaatan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kata bahagia di sini bukan perasaan senang sesaat, tetapi dalam kata Yunani ada kata makarimos. Artinya sebenarnya orang berbahagia itu artinya diberkati, penuh sukacita, rohani, sejahtera. Sebenarnya kata bahagia itu. Kata bahagia itu diberkati, penuh sukacita rohani, sejahtera. Artinya hidup yang diberkati dan bermakna itu
datang dari hidup dalam firman Tuhan. Apa artinya melihara firman Tuhan? Bukan hanya tahu isinya, bukan hanya mengutipnya, tapi menjadikan firman itu sebagai dasar hidup dan mengizinkan firman itu mengubah cara berpikir kita, sikap kita, dan keputusan hidup kita. Oleh karenanya, apakah hidup kita hari ini sedang dibentuk oleh firman atau opini dunia? Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai yang bisa menjawab itu kan pribadi kita. Apakah memang benar-benar hari ini kita dibentuk oleh firman atau pengajaran-pengajaran dunia? Yang bisa jawab bukan saya, tapi kita pribadi, lepas pribadi. Apakah hidup saya sekarang ini dibentuk firman atau kondisi dunia saat ini yang membentuk saya? Atau yang membentuk saya keluarga, lingkungan? Yang bisa jawab hanya kita. Gak bisa saya bilang mungkin kayak anak saya, Bibi. Saya tak bilang saya yang bentuk, enggak. Dia yang tahu yang bentuk saya ini adalah Tuhan Allah. Jadi tidak ada pembentukan itu mau dibilang keluarga itu hanya bagian. Kalau itu bagus, memang karena itu dari Tuhan, karena dari kebenaran firman dan bersama dengan keluarga, pembentukan itu akan terjadi. Makanya kenapa saya bilang anak-anak itu kita harus benar-benar arahkan mereka ketemu Tuhan. Jangan hanya kita sebagai orang tua, tidak bisa. Kemarin ada jemaat yang share kondisi anak-anaknya. Kok anak saya sudah ibadah saat itu, tapi kok sopan santun aja gak ada. Apa salah gereja? Kayaknya gimbalanya yang salah tahu siapa? Anaknya seperti itu dia salahin nggak lagi? Dia salahin lagi gembalanya kali. Gereja kayaknya pengajarannya salah. Enggak. Yang salah itu, apakah kamu sebagai orang tua itu harus mengarahkan anaknya untuk ketemu Tuhan? Enggak. Kan harus seperti itu. Jadi kalau anak kita seperti ini, seperti itu, ya itu kita harus kembali. Ini anak-anak ini saya arahkan kemana? Kalau mereka sudah ketemu Tuhan, ya udah biarin Tuhan yang berkumpul. Kita orang tua nggak perlu lagi itu. Mereka kan sudah, apalagi yang sudah dewasa, anak-anak, mereka akan ketemu Tuhan. Tuhan nanti yang bentuk hidup mereka. Kapan kita orang tua lagi mau itu sakit hati lagi? Nggak perlu. Kok anak saya nggak berubah? Nggak perlu. Kalau engkau sudah bawa dia ketemu Tuhan, nanti biarlah Tuhan cara yang membantu dia. Karena dia kan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Benar dibilang nggak bertanggung jawab juga boleh, tapi bukan bertanggung jawabnya nggak seperti itu. Hanya maksudnya, apakah memang benar kau sudah bawa anakmu kepada tunjukkan ketemu Tuhan, selesai. Nanti ke depannya biarlah mereka yang bertumbuh, mereka yang bertanggung jawab kok. Jadi hari ini ya kita kembali coba, apakah yang membentuk saya saat ini dunia atau kebenaran firman? Karena kalau kita hidup dalam kebenaran firman, dikatakan kita orang berbahagia, orang yang diberkati, hidup dalam sukacita rohani, bukan sukacita dibuat-buat. Kan banyak kalau yang ini mereka bilang bersukacita, tapi nanti sudah kesendiriannya udah nangis sendiri. Tapi di depan orang tampil begitu bagus. Sebenarnya kehidupan orang Kristen itu sebenarnya apa adanya, terbuka. Di depan dan di belakang nantinya sama.
Itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Kita di depan bisa pura-pura, tapi pada saat kita kembali kita nggak bisa. Nah, jadi apa adanya. Saya suka orang kalau apa adanya. Kalau dia bilang, Om ini salah, terima kasih. Dan begitu. Jangan nanti di belakang baru itu hidupnya berbeda. Kalau di depan begini ya udah, di depan begitu aja. Tentu dalam mendengar dan memelihara ada tantangan yang harus dihadapi. Yang ada dua bagian dari perintah Yesus: mendengar firman Tuhan dan memelihara. Mendengar saja belum cukup. Banyak orang yang mendengar firman, bahkan hafal ayat-ayat, tapi tidak hidup menurutnya. Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Oleh karenanya pagi hari ini saya undang semua kita, mari kita hidup berbahagia karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita dengar ajakan undangan Tuhan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini mari kembali Bapak Ibu yang bisa menjawab dirinya, menjawab sendiri. Apakah benar-benar perjalanan hidup saya, pembentukan yang terjadi, apakah hanya karena pembentukan dunia ini, saya mengikuti arah dunia ini, atau saya mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam pendidikan studi kita, dalam keluarga kita, dalam kita bekerja, dalam lingkungan di mana kita ditempatkan. Itu yang menjadi membantu kita. Kalau memang kita hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti ada dengan adanya Roh Kudus, Dia akan menuntun kita sehingga kita akan melihat berbeda dengan yang lain, berbeda dengan dunia ini, karena kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh hidup kami berbahagia karena kami menjadi pendengar firman dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau jelaskan lebih lagi dalam setiap kami. Roh Kudus, dalam tuntunan Engkau yang terus mengajar setiap kami Bapa. Ajarlah kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Hamba bertaruhkan dalam tangan-Mu setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, tapi pada saat mereka benar-benar menyenangkan hati Tuhan, mereka menjadi pelaku, mereka menjadi pendengar yang benar taat kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai hidup mereka. Hidup mereka akan diubahkan. Kami percaya ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan yang menuntun kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala atas firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap kita boleh menjadi pendengar dan juga pelaku dalam firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau memberikan persembahan.
Bapa, terima kasih kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami telah duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pada saatnya Bapa kami memberikan persembahan. Berkati setiap kami Bapa, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami Tuhan. Kau juga yang memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Semuanya masih ada sukacita, amin. Tentunya berapa penyampaian pengumuman. Pertama, selamat ulang tahun tanggal 28 Juli untuk pertama Giselle. Kedua anak Jonathan dan Jonathan. Tanggal 25 untuk Gianti, ya, namanya Sinta, ya. Ini Sinta ulang tahun tanggal 25. Di doa kami Tuhan memberkati dalam segala hal, ya. Gapai kekuatan, kesehatan daripada Tuhan serta keluarga, Tuhan yang memberkati. Di doa kami, ya, Tuhan memberkati semuanya. Baru berikutnya Apo sedang dirawat, ya, di rumah sakit Bun. Lantai sekarang sudah di rumah di kamar lantai 218. Hari ini nanti saya kembali lagi ke sana untuk coba doakan. Memang hari pertama itu masuk kita sudah sempat datang, kita doakan. Hanya memang beberapa hari ini saya lumayan kelelahan, bolak-balik. Sebenarnya bolak-balik dari sini juga.
karena memang harus ada yang harus kita selesaikan di sini. Jadi baru hari ini saya coba lagi balik ke situ. Doakan memang hasil dokter yang saya dapat dari cucunya, jantung memang sudah dari dulu bermasalah, jadi agak semakin bermasalah. Paru jadi 2 komplikasinya, memang agak bermasalah. Kita hanya berdoa sama cucunya. Waktu dia telepon saya hari habis saya dari rumah sakit pulang nggak lama, besoknya dia telepon, dia sudah nangis. Ya saya hanya bilang ya semuanya ada waktunya. Kalau memang sudah saatnya ya kita hanya berdoa. Tapi kalau Tuhan masih memberi kesempatan, berarti dia harus sehat baik-baik saja. Berarti ada sesuatu yang Tuhan sebenarnya mau kerjakan lagi. Apakah memang dari keluarga? Makanya saya bilang ya coba keluarga semua sama-sama ketemu. Sudah umur 90, ya 90-an sebenarnya bonusnya juga udah panjang gitu ya. Tapi ya semua ini memang Tuhan punya maksud tujuan. Dia juga mungkin masih bertemu dengan keluarga, ya kita terus doakan ya supaya sesuatu bisa terjadi yang terjadi luar biasa untuk keluarganya. Baru doakan 2 minggu lagi ada acara penetapan gembala tempat ini tanggal 9 jam 5 sore. Bapak Ibu jemaat yang bisa hadir semuanya, dan nanti bantu sama-sama ya. Saya memang nggak buat ini, kalau kita buat panitia ya semuanya jadi panitia lah ya, semua jemaat. Nanti kan kita ada tamu undangan dari BPH, dari BPD. Kalau BPH sudah ketahuan ada 6 orang ya, 6 orang. Saya nggak tahu ada yang bawa istri. Kalau bawa istri berarti ada 12 ya. Baru dari BPD. Nah, BPD paling tidak pengurusnya bendaharanya, bendahara nggak datang karena mereka juga ada suaminya harus ke Cilincing, ada penetapan juga gembala di sana di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi hanya sekretaris bendahara. Baru ada berapa gembala yang datang yang sudah menyatakan memang Pak Imai tolong nanti disetor tempatnya. Rupanya gembala-gembala banyak juga yang belum tahu ya. Baru siap ini. Oleh gembala-gembalaannya mereka minta serpong lagi. Ya, jadi mereka akan datang. Dan nanti kita jemaat Tuhan seberapa kita datang ya sama-sama. Dan acara ini berlangsung hanya paling 1 jam. 1 jam sudah selesai. Jadi nggak terlalu lama. Besok akan ada ibadah juga. Mereka juga akan melayani gitu. Dan siapkan diri kita untuk minggu depan kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Ibu siapkan dirimu untuk menerima tubuh dan darah Yesus ya. Semuanya supaya kita sama-sama beribadah minggu depan. Terus doakan tempat ini, kita terus berdoa biar Tuhan yang bekerja segala sesuatunya, biar Tuhan yang dicukupkan. Dan juga cara-cara yang kita lakukan itu juga ada juga biaya yang harus kita keluarkan. Tapi percayalah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Banyak belajar menjadi pengumuman buat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji-Mu. Semua pujian
kepada kami. Kami bersyukur buat semuanya. Biarlah lewat pujian penyembahan kami, lewat persembahan yang sudah disediakan, dan juga kebenaran firman Tuhan, kami berdoa biarlah semuanya hanya namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan. Khususnya setiap kami yang hadir, biarlah benar-benar hidup kami hanya menyatakan, menyerahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami, sehingga kami percaya bahwa setiap kebenaran yang kami dengar, setiap kebenaran yang kami baca, biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga Tuhan, biarlah kekuatan daripada Roh Kudus Engkau menuntun setiap kami, pribadi lepas pribadi. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, setiap hamba-Mu yang berulang tahun, khususnya tanggal 24 ini, baik Shirley, baik Jonathan, dan juga Mama Sinta, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Lewat ulang tahun yang mereka sudah jalani, ketambahan usia, kami percaya mereka menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Khususnya pengenalan akan Allah akan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh dalam keluarga, bertumbuh dalam rumah tangga. Olehnya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang terus menuntun kehidupan mereka. Kami percaya urapan daripada Allah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami menyerahkan buat aku dalam tangan-Mu, dalam istirahatnya di rumah sakit. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kehidupannya, Engkau Tuhan yang menjaganya. Biarlah di hari ini Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupannya. Sehingga kami berdoa, kalau memang masih ada waktu yang Tuhan berikan buat hamba-Mu ini, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang dalam tubuhnya, kami nyatakan melalui bilur-bilur darah Yesus Kau katakan sembuh, terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Bapa, biarlah keluarga besar mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka yang saat ini mungkin lemah dalam mengenalkan Allah, hamba berdoa biarlah lewat pribadi aku, keluarga besar banyak melihat Kristus yang nyata dalam kehidupannya. Olehnya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga acara kami tanggal 9 Agustus dalam penetapan pengelolaan tempat ini. Bapak, hamba menyerahkan dalam tangan, biarlah rangkaian acara Engkau Tuhan yang menyertai, memberkati dan memberkati setiap mereka yang datang ke tempat ini, baik jemaat Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah acara ini bukan acara seremonial biasa aja, tapi kami percaya karena Tuhan bekerja di dalamnya. Setiap apa yang dibutuhkan di gereja ini kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun dan menyertai. Kami menyerahkan juga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang tidak hadir pada saat ini, yang sakit, kami percaya melalui darah Yesus berkata sembuh. Kau nyatakan dalam kemuliaan-Mu, Kau bekerja dalam hidup mereka. Mereka yang mungkin berbagai persoalan, Tuhan Engkau datang secara pribadi. Biarlah Engkau datang mereka, biarlah mereka juga datang kepada Tuhan, bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan. Kalau kami berpikir secara manusia, kami tidak mampu, tapi kami percaya karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba memberkati juga buat tempat ini. Tidak ada pencurian, tidak ada perampokan di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa mulai dari depan dan belakang, kiri kanan belakang tempat ini. Kami berdoa ada hadirat, ada pasukan malaikat menjaga tempat ini. Sehingga kami percaya bahwa tempat ini dikuasai oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami nyatakan otoritas Roh Kudus bekerja tempat ini, yang menguasai tempat ini. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, dalam tangan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam kehadiran kami gereja tempat ini menjadi berkat, sehingga kami percaya lewat
pujian penyembahan kami mereka mendengar nama Tuhan dipermuliakan tempat ini. Dalam mereka juga akan berjumpa dengan Engkau Tuhan sebagai Tuhan pemilik kehidupan ini. Tuhan Engkau nyatakan memberkati kami, menyerahkan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada buat bangsa ini. Dan tertinggi sampai di mana kami berada tempat ini, RT RW Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Apapun keputusan yang mereka ambil, kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Kami menyerahkan juga gereja-gereja yang ada, biarlah gereja-gereja yang ada khususnya di PGK, Engkau Tuhan yang menyertai dan berkati. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga kami menyerahkan seluruh setiap jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja. Keluarga Pak Arianja yang ada acara, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau menyertai kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, tuntunan dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami kembali ke tempat ini. Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Dan terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, dari Anak Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita dalam Bapak buat di akhir ibadah kami bersyukur buat semuanya. Biarlah lewat pujian penyembahan kami, lewat persembahan yang sudah disediakan, dan juga kebenaran firman Tuhan, kami berdoa biarlah semuanya hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan. Khususnya setiap kami yang hadir, biarlah benar-benar hidup kami hanya menyatakan, menyerahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami, sehingga kami percaya bahwa setiap kebenaran yang kami dengar, setiap kebenaran yang kami baca, biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga Tuhan, biarlah kekuatan daripada Roh Kudus Engkau menuntun setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, setiap hamba-Mu yang berulang tahun
khususnya tanggal 24 ini, baik Shirley, baik Jonathan, dan juga Mama Sinta, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Lewat ulang tahun yang mereka sudah jalani, ketambahan usia, kami percaya mereka menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Khususnya pengenalan akan Allah akan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh dalam keluarga, bertumbuh dalam rumah tangga. Olehnya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang terus menuntun kehidupan mereka. Kami percaya urapan daripada Allah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami menyerahkan buat aku dalam tangan-Mu, dalam istirahatnya di rumah sakit. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kehidupannya, Engkau Tuhan yang menjaganya. Biarlah di hari ini Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupannya. Sehingga kami berdoa, kalau memang masih ada waktu yang Tuhan berikan buat hamba-Mu ini, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang dalam tubuhnya kami nyatakan melalui bilur-bilur darah Yesus, Kau katakan sembuh, terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Bapa, biarlah keluarga besar mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka yang saat ini mungkin lemah dalam mengenalkan Allah, hamba berdoa biarlah lewat pribadi aku, keluarga besar banyak melihat Kristus yang nyata dalam kehidupannya. Olehnya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga acara kami tanggal 9 Agustus dalam penetapan pengelolaan tempat ini. Bapak, hamba menyerahkan dalam tangan. Biarlah rangkaian acara Engkau Tuhan yang menyertai, memberkati dan memberkati setiap mereka yang datang ke tempat ini, baik jemaat Tuhan, baik hamba Tuhan. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah acara ini bukan acara seremonial biasa aja, tapi kami percaya karena Tuhan bekerja di dalamnya. Setiap apa yang dibutuhkan di gereja ini kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun dan menyertai. Kami menyerahkan juga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang tidak hadir pada saat ini, yang sakit kami percaya melalui darah Yesus berkata sembuh. Kau nyatakan dalam kemuliaan-Mu, Kau bekerja dalam hidup mereka. Mereka yang mungkin berbagai persoalan, Tuhan Engkau datang secara pribadi. Biarlah Engkau datang mereka, biarlah mereka juga datang kepada Tuhan, bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan. Kalau kami berpikir secara manusia kami tidak mampu, tapi kami percaya karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba memberkati juga buat tempat ini. Tidak ada pencurian, tidak ada perampokan di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa mulai dari depan dan belakang, kiri kanan belakang tempat ini. Kami berdoa ada hadirat, ada pasukan malaikat menjaga tempat ini. Sehingga kami percaya bahwa tempat ini dikuasai oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi. Kami katakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami nyatakan otoritas Roh Kudus bekerja tempat ini, yang menguasai tempat ini. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, dalam tangan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam kehadiran kami gereja tempat ini menjadi berkat, sehingga kami percaya lewat ujian penyembahan kami mereka mendengar nama Tuhan dipermuliakan tempat ini. Dalam mereka juga akan berjumpa dengan Engkau Tuhan sebagai Tuhan pemilik kehidupan ini. Tuhan Engkau nyatakan memberkati. Kami menyerahkan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada buat bangsa ini. Dan tertinggi sampai di mana kami berada tempat ini, RT RW Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Apapun keputusan yang mereka ambil, kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Kami menyerahkan juga gereja-gereja yang ada. Biarlah gereja-gereja yang ada khususnya di PGK, Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga kami menyerahkan seluruh setiap jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati. Keluarga Pak Arianja yang ada acara, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau menyertai kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, tuntunan dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami kembali ke tempat ini. Engkau Tuhan yang memberkati.
dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu, mari kita bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, dari Anak Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita.